Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdukunan dan ramalan sudah menjadi hal yang lumrah di sebagian kalangan. Terlebih lagi, tidak sedikit dari perbuatan tersebut yang dipromosikan oleh berbagai media. Orang-orang yang dianggap mampu untuk mengetahui masa depan ataupun untuk mengetahui tentang kondisi seseorang, baik melalui ramalan zodiak ataupun yang lainnya. Tidak jarang dari ramalan tersebut yang benar-benar terjadi sebagaimana yang diramalkan, meskipun lebih banyak yang meleset dari ramalan. Bagaimanakah seorang manusia bisa mengetahui hal yang akan terjadi di masa depan jika para peramal tersebut hanya menduga? Bagaimana bisa banyak dari ramalan mereka yang tepat dan benar-benar terjadi? Serta apakah yang akan terjadi jika kita mendatangi dukun atau para peramal tersebut? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Perdukunan dan ramalan merupakan perbuatan yang diajarkan oleh setan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Perkara yang gaib ataupun kejadian yang akan terjadi di masa depan merupakan hal yang menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang hal yang gaib dengan pasti melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal yang gaib tersebut kepada siapapun yang Dia kehendaki dengan hikmah yang Dia inginkan. Tetapi pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang terbatas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Para dukun maupun para peramal tidak mengetahui hal yang gaib. Para jin pun tidak mengetahui hal yang gaib. Tetapi ada dari kalangan jin yang mencuri dengar dari berita langit, yang merupakan berita yang disampaikan melalui perantaraan para malaikat yang menjaga langit. Para jin tersebut mendekat ke langit pertama, kemudian menguping pembicaraan yang disampaikan oleh malaikat dari langit kedua kepada para malaikat penjaga langit pertama. Ketika Allah SWT memutuskan suatu takdir, Dia pun menyampaikannya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan perintah tersebut kepada para malaikat penghuni langit ketujuh. Kemudian para malaikat tersebut menyampaikan berita itu kepada para malaikat yang berada di langit setelahnya, hingga akhirnya berita itu sampai kepada para penjaga langit dunia. Disinilah para jin kemudian mencuri dengar dari berita yang disampaikan kepada para malaikat di langit dunia tersebut. Para jin yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit tersebut pun dilempari dengan batu api yang menyala di langit. Tetapi terkadang ada dari kalangan jin itu yang lolos dari lemparan api tersebut. Para jin yang selamat tersebut kemudian turun ke dunia dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada para dukun dan peramal. Tetapi sebagaimana watak setan, ketika mereka menyampaikan sebuah informasi, mereka akan mencampurnya dengan berbagai macam kedustaan. Dukun ataupun peramal itu pun akhirnya menerima kabar dari jin yang memang benar berasal dari Allah, tetapi telah ditambah-tambahkan dengan berbagai kebohongan. Ketika dukun dan peramal tersebut memberitahukan kepada orang-orang tentang berita yang diterimanya dari para jin, kemudian sebagian dari berita yang disampaikan itu benar-benar terjadi, orang-orang pun akan menganggap bahwa para peramal itu mengetahui hal yang gaib. Padahal sebagian besar dari berita yang disampaikan merupakan kebohongan dan tidak pernah terjadi. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwasanya pada suatu malam ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, di langit ada sebuah bintang jatuh. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza?" Di masa jahiliyah, bagaimanakah kalian menanggapi jika ada bintang yang jatuh seperti ini? Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dulu kami menganggap bahwa hal tersebut merupakan pertanda dilahirkannya seseorang yang akan menjadi orang besar atau meninggalnya seorang tokoh." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wa la hayatih." Bintang jatuh tersebut bukanlah dikarenakan adanya kematian seseorang ataupun kelahirannya. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuh idza qada amran sabbaha hamalatul arsh summa sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi sama'i dunya. Tetapi karena ketika Allah SWT memutuskan suatu perkara, para malaikat penjaga arsy pun bertasbih,
kemudian diikuti oleh tasbih para malaikat yang berada di bawahnya, hingga sampai pada malaikat yang berada di langit dunia. Summa qala alladhina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy, madza qala rabbukum? Kemudian para malaikat yang berada di langit yang paling dekat dengan para malaikat penyangga arsy pun bertanya kepada mereka, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayukhbirunahum madza qala? Qal fayastakhbiru ba'du ahli as-samawati ba'dha hatta yablugha al-khabaru hadhihi as-samaa' ad-dunya. Fatakhtafu al-jinnu as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim wa yurmawna bih, fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqq, walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Para malaikat penyangga arsy itu pun kemudian memberitahu mereka tentang apa yang disampaikan oleh Allah. Kemudian setelah itu para malaikat saling bertanya satu sama lain tentang berita yang disampaikan tersebut, hingga akhirnya berita tersebut sampai kepada para malaikat yang berada di langit dunia ini. Sebagian dari kalangan jin itu pun mencuri dengar berita yang disampaikan oleh para malaikat tersebut. Kemudian para jin itu menyampaikan kepada para pengikutnya dari kalangan manusia. Tetapi para jin tersebut kemudian dilempari dengan api yang menyala. Maka jika ada berita yang sampai dari mereka, berita itu memang benar didapat dari langit. Tetapi para jin itu menambah-nambah berita yang mereka dengar. Para malaikat pun pada hakikatnya tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali sebatas yang diberitakan oleh Allah SWT kepada mereka. Allah SWT berfirman berkenaan dengan para jin yang mencuri berita dari langit tersebut. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Adapun para dukun yang dapat mengetahui tentang kehidupan seseorang, informasi rahasia maupun masa lalunya, hal tersebut bisa dapat dengan mudah didapatkan dengan cara berkomunikasi dengan jin qarin yang menyertai orang tersebut. Karena qarin tersebut mengetahui segala sesuatu tentang orang yang didampinginya, dan dia senantiasa bersama bahkan sejak orang tersebut dilahirkan. Perbuatan perdukunan ataupun meramal nasib sendiri merupakan perbuatan dosa besar yang membinasakan seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ketika beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Maka para sahabat kemudian bertanya, apa sajakah hal-hal tersebut? Rasulullah SAW pun menjawab bahwa yang pertama adalah perbuatan syirik dan yang keduanya adalah perbuatan sihir. Adapun orang yang mendatangi dukun ataupun peramal kemudian mempercayai ramalan yang dia sampaikan, maka berarti orang tersebut telah kufur dari ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang beliau sebutkan, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi peramal ataupun dukun, kemudian dia mempercayai ucapannya, maka berarti dia telah kufur dengan ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Adapun jika ada orang yang sekedar penasaran, kemudian mencari tahu tentang ramalan ataupun mendatangi peramal tanpa mempercayai ramalannya, maka perbuatan tersebut juga termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amal ibadahnya termasuk sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa mendatangi seorang peramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menjadikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.